Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ustaz, para ustadzin, sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, baik yang masih di rumah maupun di dalam masjid Nurul Falah. Mari kita bersama-sama di sore hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir untuk melakukan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu menuntut ilmu, di mana pada sore hari ini kita bersama-sama mengkaji dalam acara kuliah asar sambil menunggu kita berbuka puasa. Mudah-mudahan nanti yang sedikit ini kita bersama-sama bisa mengambil manfaat dan bisa diambilkan atau dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita umat Islam yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi kita. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan keterangan ayat-ayat ini bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. yang tentunya
dengan kita memperoleh ilmu, semua yang kita lakukan akan lebih mudah. Kita bisa melaksanakan sholat dengan benar. Tentunya kita harus mau mengkaji bab tentang sholat. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan benar apabila kita tidak tahu ilmunya? Yang mestinya pada saat kita ingin memperoleh atau ingin benar dalam kita ibadah sholat, tentunya kita akan mengkaji bab tentang sholat. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah sholat tentunya akan ditanyakan kepada ulama atau seorang ustadz atau seorang kiai yang mendalami ilmu tentang sholat. Kemudian kita kepingin tahu ilmunya cara membayar zakat dengan benar atau menghitung zakat mal dengan benar, tentunya kita juga harus dengan ilmu yang akan ditanyakan kepada orang yang ahli dalam hal bab zakat. Kita ingin tahu ilmunya cara memperbaiki mobil, tentunya dengan ilmu otomotif dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa semua yang kita hadapi selama kita masih hidup semuanya adalah membutuhkan ilmu pengetahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, maka Allah sendiri yang akan mengangkat beberapa derajat. Kemudian juga disampaikan dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawi alladhina ya'maluna walladhina la ya'lamun. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakanlah apakah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu apakah sama? Tentunya jawabannya adalah tidak. Karena orang-orang yang berilmu akan melaksanakan atau akan melakukan sesuatu itu dipertimbangkan dengan sangat matang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap harus memperbanyak ilmu, dan bukan cuma ilmu agama tetapi semua ilmu pengetahuan alam atau semua ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia silakan diperoleh atau dikaji semuanya. Cuman kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu keduniaan itu harus dilandari dengan ilmu agama. Sehingga ketika kita memperoleh ilmu tentang keduniaan yang sifatnya adalah berkaitan dengan masalah kepemimpinan atau seorang bapak rumah tangga, kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga dan lain sebagainya, yang tentunya dengan menggunakan ilmu, sehingga tidak semua yang dilakukan adalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hukum agama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun juga ilmu agama adalah ilmu yang utama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan Khairus Sulaiman. Khairus Sulaiman alaihi salam baina ma'i wal mulki wal ilmi fahtara min usitul mulka wal malaikatihalil ilma. Di dalam hadis ini diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memilih antara harta, kerajaan atau ilmu, ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan tegas Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan bahwa tentunya saya lebih baik memilih ilmu, karena dengan memilih ilmu secara otomatis akan mendapatkan kerajaan dan akan mendapatkan harta. Berbeda dengan ketika Nabi Sulaiman mengatakan saya milih harta tapi tidak punya ilmu, atau saya memilih kerajaan tetapi saya tidak punya ilmu. Yang tentunya ketika bapak atau ibu disuruh milih antara harta, kerajaan atau ilmu, tentunya kalau orang yang berpikir sehat tentunya akan memilih ilmu. Kenapa? Karena dengan kita mempunyai ilmu, kita bisa memperoleh pekerjaan atau bisa menjadi pemimpin. Karena seorang pemimpin kerajaan tentunya harus benar-benar orang yang pandai. Nah, karena Nabi Sulaiman alaihissalam adalah merupakan nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dengan senang hati memilih yaitu ilmu. Karena dengan ilmu beliau bisa mempunyai kerajaan, bisa memperoleh harta. Seandainya dipilih justru kerajaan dulu atau harta dulu, secara otomatis dia akan kesulitan bagaimana cara mengelola harta, bagaimana cara mengelola kerajaan. Tapi kalau memilihnya ilmu, karena tahu ilmunya, oh cara mengelola harta seperti ini, cara memimpin kerajaan seperti ini. Nah, itu pun dengan menggunakan ilmu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bagaimanapun juga kita hidup di dunia, basis atau pegangan yang pertama adalah kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Yang jelas ilmu adalah segala-galanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Mujadalah tadi, menekankan bahwa kalau kamu pengen jadi orang pandai, kuasai ilmu, baik ilmu tentang pengetahuan dunia maupun ilmu tentang pengetahuan akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab selanjutnya kita akan berbicara masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memberikan suatu wejangan atau nasihat yang intinya nasihat ini adalah untuk kita. Cuma hanya disampaikan kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah yang menyampaikan. Cuma dalam kata bahasa ini bahwa malaikat Jibril seolah-olah memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya nasihat yang pertama malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW adalah, ya Muhammad, hiduplah sesuka kamu, tapi ingat bahwa besok kamu akan menjadikan mayit.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menasihat ini malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, kepada kita, terutama pada kita semua umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang intinya bahwa silakan kalian hidup sesukamu di dunia ini. Silakan hidup sesuka kamu di dunia ini. Kamu mau berbuat maksiat, persilakan. Kamu mau berbuat baik, persilakan. Semuanya dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan hidup. Tapi ingat bahwa kehidupan yang kita alami semuanya akan musnah. Semuanya akan hancur karena yang namanya dunia adalah tidak kekal, fana. Nah, di dalam nasihat ini maka malaikat Jibril mengatakan, kalau kamu pengen hidup enak, yuk berbuat baik. Karena semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manusia. Tapi ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita mau melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah-ibadah yang bersifat umum seperti pelaksanaan muamalah berbuat baik kepada manusia, maka kita harus menghormati hak-hak orang lain yang tidak bisa kita remehkan, yang tidak bisa abaikan. Karena bagaimanapun juga kita hidup bersosial, manusia sosial yang membutuhkan orang lain. Lah orang lain ini harus kita hargai. Harus kita hargai. Jangan sampai kehidupan yang kita lakukan semuanya menyakiti orang lain. Ini sangat membahayakan terhadap amal-amal kita, terhadap amal yang akan dibawa besok kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan dosa kepada hakul adam, itu nyuwun sewu pengapurannya lebih sulit, Pak, ketimbang kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan istighfar, kemudian melaksanakan perintah dan tidak akan mengulangi lagi, selesai. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan atau menyakiti hati orang lain, apalagi orang itu orang yang tidak mampu, maka kita harus bertemu langsung dengan orangnya. Ini yang lebih sulit seperti itu. Makanya ketika ada pelepasan jenazah, maka setiap mudinya atau ustadznya menyampaikan, tolong berikan maaf kepada jenazah ini, sehingga jenazah ini akan lebih tenang menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak ganjel atau punya kesalahan. Dan kepada Bapak semua yang merasa pernah disakiti, tentunya sebagai manusia ya sudah kita memberikan maaf pada orang yang sudah meninggal ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat Jibril yang ketiga, keutamaan seorang muslim, seorang mukmin terlihat dari kehidupan setiap hari, yaitu di dalam hal sholat malamnya. Ini yang membedakan antara kita dengan orang kafir ya Pak. Jadi kita terletaknya bagaimana
seorang muslim itu mempunyai wibawa lah, gambaran seperti itu, mempunyai wibawa tergantung bagaimana beliau kita semua melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat malam. Tentunya kan kita tidak tahu satu-satunya orang yang betul-betul melaksanakan qiyamul lail. Makanya qiyamul lail kan ada tempat-tempatnya sendiri. Jadi misalkan Bapak ada orang yang nggak pernah sholat qiyamul lail, karena yang namanya qiyamul lail itu ada batas-batasnya tertentu. Misalkan jam 1:30 malam. Misalkan sholatnya di rumah tidak bersama-sama. Memang yang namanya di dalam hadis apapun tidak ada yang namanya sholat sunnah qiyamul lail seperti sholat tahajud itu berjamaah, itu tidak ada. Jadi tidak ada. Makanya diberikan tempat khusus supaya tidak ada orang yang tahu. Di rumah, di ruangan tamu, dengan di dalam kamar, bisa utama di dalam kamar, tetap tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada keutamaan jamaah ketika kita melaksanakan sholat sunnah tahajud atau sholat apa. Tetapi kalau sudah ada yang melaksanakan itu, ya tidak apa-apa. Jadi bukan berarti tidak boleh, silakan boleh. Tapi lebih utamanya ketika kita melaksanakan qiyamul lail, sebaiknya kita laksanakan di rumah sendiri-sendiri. Karena yang namanya sholat sunnah lebih baiknya dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi melihat hadis ini, maka Rasulullah SAW diberi nasihat kepada oleh malaikat Jibril. Jangan, tentunya nasihat ini bukan untuk Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi jelas maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala dosa-dosanya. Ini hanya untuk hanya bahasa istilah saja, yang intinya ditujukan kepada umat beliau yang mungkin lalai sehingga diberikan nasihat langsung oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sedikit apapun perbuatan apapun yang kita lakukan, baik berbuat kemaksiatan, berbuat baik, semuanya ada catatan amal ibadah. Perbedaannya apa? Ketika kita mau melaksanakan kemaksiatan, kita belum melaksanakan, kita sudah dapat pahala. Tidak melaksanakan loh Pak, itu mendapat pahala. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah yang baik. Misalkan kita mau menghadiri pengajian, saya menghadiri pengajian Maulid Nabi di saat ini, kemudian hujan, itu sudah tercatat ibadah satu. Hadirin kaum muslimin ya teman-teman Subhanahu wa taala. Kemudian ada 7 juga nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada umat baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang bagaimana bentuknya, karena posisi umat baginda Nabi yang zaman-zaman sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Hadis ini sudah ribuan tahun yang lalu disampaikan. Cuman kadang-kadang kita memang karena keterbatasan dalam mengkaji ya Pak, banyak. Makanya kita kalau mau pengen ngerti suatu hadis atau Quran atau bagaimana cara mentafsirkannya bagaimana, ya kita harus mengkaji ilmu dari masing-masing mubaligh Pak. Saya sama seperti itu, saya juga ngaji semua sama orang-orang yang nyuwun sewu, yang kita sepaham mungkin dengan kita tentu ngaji. Tujuannya apa? Hanya ingin tahu perbedaan atau perbandingannya, bukan untuk mencela. Setelah kita tahu bahwa menurut mereka seperti ini, kita pulang itu buka kembali Qur'annya, seperti ini tafsirannya seperti apa. Jadi enak ngaji seperti itu dari orang yang misalkan nyuwun sewu dari LDI, ya kita ngaji cara menekuni ibadah mereka, kita tekuni semua Pak. Cara sholat seperti ini, cara sedekahnya seperti ini, cara bacanya seperti ini, kita kaji semua. Ini nanti jenengan semuanya enak, artinya enggak terlalu fanatik kepada organisasi. Kalau kita berorganisasi malah berat. Karena kalau kita fanatik kepada organisasi atau secara otomatis, maka kita ketika organisasi itu salah, kita akan membelanya. Termasuk pada saat kita fanatik kepada seorang ulama, tidak boleh kita kasih kepada ulama. Yang boleh fanatik hanya 3, 1 kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Quran, dan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. 3 inilah yang boleh kita fanatiki.
Tapi yang lainnya tidak diperkenankan. Meskipun itu keturunan baginda Nabi. Karena mereka sudah jauh dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi fanatik kalau baginda Nabi harus kepada Quran, harus kepada Allah Subhanahu wa taala lebih harus. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketujuh wasiat malaikat Jibril kepada umat baginda Nabi, di antaranya malaikat Jibril mengajarkan pentingnya iman. Penting iman di zaman sekarang ini. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Yang terakhir ini, yang qada dan qadar yang jarang kita imani. Karena saya saja kadang-kadang menyikapi qada dan qadar ini belum bisa, Pak. Sulit. Contohnya gini, ketika ada orang menghadapi sakatul maut atau sakit, keluarga kita sakit, kemudian kita datang. Setelah datang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan. Kemudian ternyata setelah kita datang, dia meninggal, Pak. Setelah meninggal, banyak kan yang komentar, dongan digawe rumah sakit, kan seperti itu. Nah, kalau di rumah sakit mesti sembuh. Lah ini ketentuan qada dan qadar ini yang kurang dipahami. Kadang-kadang seperti itu, dan saya sering melihat seperti itu. Bahkan nyuwun sewu ketika saya dimintai doa, saya pernah, Pak, jadi sekitar tahun 2019 pada saat COVID itu keluarga saya itu ada ponakan ibu saya, ada yang di Brebes, usianya itu 126 lebih 126 kalau salah 126. Itu saya tanpa sengaja datang silaturahmi ya, kebetulan memang ada saat itu memang saya juga belum tahu rumahnya karena dia kan yang perempuan itu yang ponakan saya, yang laki-laki itu yang istrinya kan ikut suaminya. Nah, saya kebetulan datang ke sana. Begitu datang, terus ini suami ponakan saya bilang, "Ini Mas, aku duwe ibu, duwe mbah." Terus kenapa? Mbak aku kuwi umure berarti buyut ya, Pak. Bapaknya ibunya sih ya buyut. Usianya 124 tahun, Pak. Terus gimana? Perlu lagi sakit gitu. Ya sakit terus dipanggilkan itu sudah berapa kiai terus datang. Ternyata didoain sembuh lagi gitu, Pak. Terus singkat cerita, saya datang ke rumahnya, ke tempat tidurnya, datang. Setelah datang, dia tak lihat orangnya kecil, Pak, perempuan. Itu dari 7 orang anaknya loh, Pak. Yang masih itu cuma satu, yang 6 sudah meninggal semua. Ini 126. Terus minta ditawakan sama saya. Ditawakan apa ya? Mas itu barangkali punya besel itu ya, Pak. Kalau orang dulu kan punya besel simpenan gitu ya. Saya ngomong soal namanya Mas Adi, Mas, yang namanya kematian, maut itu urusan Allah, kita tidak bisa menentukan. Jadi itu bukan masalah dia punya besel atau punya aji-aji yang istilahnya menghambat kepada kematian, itu tidak. Tetapi karena ini belum tentukan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita saya datang ke situ. Orang anak itu dia sakit itu. Terus saya keluar. Ya sudah nanti kita doakan. Terus saya setelah pulang ya bacakan surat Ar-Ra'd, Pak. Surat Ar-Ra'd, binti-binti ini deh. 2 hari kemudian meninggal, Pak, itu, Pak. Terus telepon saya, Mas,
Mbak ninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus piye? Jono anggo nyuruh orang ninggal orang kayak kue, udah kayak kue. Jadi intinya bukan total kita ya Pak. Mungkin sudah ketentuannya seperti itu. Dan misal 24 saya kan tak informasi sama Pak Lurahnya sama Pak Carik. Pak Carik betul iya Pak. Kan kenal dengan saya lurahnya juga. 126 Pak. Orang itu sudah meninggal semua. Datangi lebihnya enggak. Katanya orang yang benar ada besarnya di daerah sini. Tapi saya katakan enggak lah Pak. Saya sampaikan kepada pemuka-pemuka yang di daerah itu, di Brebes, bahwa ini bukan karena dia punya besar, yang jelas ketentuan kematiannya belum datang kepada si Mbak ini. Jadi perlu bersabar. Tapi begitu saya doakan memang meninggal Pak. Tak doakan itu. Saya juga diminta berarti saya 4 kali Pak. Tak bacakan di daerah Batang, minta tolong gini. Memang memperhatikan sekali Pak. Enggak ada yang manuk. Terus saya pulang. Setelah pulang saya datang. Saya bacakan itu surat Ar-Ra'd. Jadi kalau bapak-bapak mau ada saudaranya misalkan karena kasihan, jadi bukan masalah surat Ar-Ra'd-nya itu ya Pak. Baca surat Ar-Ra'd untuk meringankan dalam kita menyampaikan kepada ini orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jadi tidak ada hubungannya sekali lagi dengan istilahnya besar apa haji yang menempel pada itu orang yang mau meninggal itu. Nah ini yang namanya qada dan qadar yang jarang kita istilahnya imani, kuranglah dalam imani. Kalau hari akhir mungkin masih ada. Bapak Ibu yang kami hormati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasiat malaikat Jibril selanjutnya yaitu Islam. Apa itu Islam? Kata malaikat Jibril, seandainya kamu itu benar-benar memeluk agama Islam yang sesungguhnya, haruslah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu namanya Islam. Jadi bukan Islam KTP, Islam yang betul-betul mau melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan mau menjalankan perintah Allah dan mau meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan? Di antaranya yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu sholat Pak yang penting. Dalam kondisi apapun sholat harus dilaksanakan. Dan itu harus dibedakan. Kalau sholat fardu itu sama dengan sholat sunnah, jangan disamakan. Mesti disamakan. Sunnah itu ya ditinggalkan kan nggak apa-apa. Itu sholat fardu itu tidak bisa. Harus dilaksanakan. Bapak sakit, kita bisa berdiri ya sambil jongkok, sambil duduk, berbaring dengan isyarat dan lain sebagainya. Kemudian kewajibannya selanjutnya kalau mengaku Islam yaitu melaksanakan haji. Ini haji bagi mereka yang mampu tentunya. Yang ngerti mampu atau tidak mampu adalah kita sendiri. Kita yang tahu bahwa saya mampu untuk melaksanakan haji. Kemudian yang itu masalah zakat. Zakat itu juga ada 2 macam. Antara zakat fitrah dan zakat mal. Ini yang sering kita lupa itu zakat mal. Tetapi zakat mal ini juga harus ngerti nisabnya berapa. Emas berapa ya? Emas yang mengandung misalnya 80 gram itu nilainya berapa, nanti diambil sisa yang lebih banyak. Dan harus ditanyakan kepada orang yang ahlinya. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang keterbatasan waktu ya Pak, ini sudah mendekati maghrib. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan tinggal sekali lagi kita melaksanakan puasa. Mudah-mudahan pada tahun ini lebaran kita bisa bersama-sama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.